Selamat datang kembali di channel Bintang Seru, Bincang Seru di Fakultas Hukum Universitas Jayapura. Selamat datang, Selamat datang. Pak Agus. Oke, siap. Pak Agus ya, Pak ya? Pak Pak Agus Mutakin, kan? Mutakin, saya Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur. Jawa Timur ya, Pak. Oke. Pak Agus, sebelumnya terima kasih atas kedatangan Pak Agus di sela-sela kesibukan yang padat ya, Pak ya. Hari ini dari Surabaya paling Timur. timur, kemudian ke Surabaya paling barat. Ya. Capek-capek mendatangi markas besar Fakultas Hukum di Bincang Seru, Pak Agus. Selamat datang, Pak Agus. Kita siang ini bincang-bincang santai nih, Pak. Tetapi memang karena wilayah kita adalah masuk dalam ranah bidang hukum gitu ya. Memang apa yang kita sampaikan nanti kita bincang-bincangkan itu memang tidak terlepas dari koridor aspek hukum. Pak Agus, kalau kita berbicara tentang ombudsman ya, Pak Agus ya. Tadi saya coba brainstorming kepada beberapa law friends di depan Fakultas Hukum. Ngerti nggak apa itu ombudsman? Jadi sepersekian detik mereka, apa ya Pak? Kayaknya pernah dengar. Nah, Pak Agus, apa sih sebetulnya lembaga negara ombudsman itu, Pak Agus? Oke. Terima kasih. Ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki tugas di bidang pengawasan pelayanan publik. Jadi kami ini sebenarnya mirip seperti KPK. Cuma KPK itu lebih populer karena KPK itu biasanya produk yang mereka hasilkan, yaitu tersangka yang di OTT. Biasanya kalau di OTT itu kan lebih familiar sebagai konsumsi untuk media. Sedang kami bukan di bidang anti korupsi, tapi kami bergerak pemberantasan anti maladministrasi. Ombudsman hadir sebagai anak kandung dari reformasi. Jadi tahun 1999 waktu itu Presiden Abdurrahman Wahid karena memahami waktu saat itu ada demokratisasi hasil dari reformasi teman-teman mahasiswa. Jadi kemudian lahirlah Ombudsman lewat Kepres nomor 44 tahun 2000. Oh, oke, berarti ombudsman itu lahirnya pada era Gus Dur ya, Betul, Pak Gus ya. Tahun 2000. Itu namanya kok asing-asing itu apa gitu? Bahasa apa ya, Pak? Madura kah atau Law Friends? Kalian tahu nggak sih ombudsman bahasa apa? Pak Agus bahasa apa, Pak Agus? Ombudsman itu bahasa Eropa. Oh, Jadi kalau padanan kata yang ada di Indonesia itu kami belum mendapatkan padanan kata yang itu sama satu kata, tapi padanan kata yang itu lebih dari dua kata, yaitu lembaga negara pengawasan pelayanan publik. Itu kan terlalu panjang ya, kurang simpel dan sepertinya kalau didengar oleh telinga kurang ramah gitu, terlalu panjang. Gitu. Karena memang kalau kita melihat beberapa lembaga negara itu hanya ombudsman saja yang terasa aneh di telinga. Dan memang sebetulnya, tapi di beberapa keanehan itu kok menjadi malah yang tidak pernah terdengar. Kira-kira kenapa ombudsman itu minim sekali atau di masyarakat itu masih serasa banyak yang belum memahami apa itu ombudsman, apa itu kemudian kewenangan, tugas ombudsman itu apa, Pak Agus? Jadi ombudsman sesuai Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang ombudsman. Jadi ombudsman itu lembaga negara yang bertugas mengawasi pelayanan publik. Kerja kita lebih banyak bersifat senyap. Jadi kami ini lembaga alternatif. Senyap ya, Pak? Lembaga alternatif dispute resolution (ADR), lembaga pencari solusi alternatif di luar lembaga yang ada, yaitu lembaga pengadilan. Meskipun demikian, kami dipercaya oleh warga, khususnya warga Jawa Timur. Buktinya setiap tahun itu tren kenaikan itu selalu naik. Tren kenaikan pengaduan itu selalu naik. Jadi tahun 2020 ada total 408 pengaduan. Tapi tahun 2021 naik lagi jadi 434 pengaduan.
tahun 2022 sampai semester pertama 6 bulan pertama itu ada 266. Kemungkinan kami prediksi lebih dari 500 pengaduan pada tahun 2022. Hanya memang kami terjadi pemahaman yang belum maksimal terkait lembaga kami. Istilahnya kami belum dikenal lah gitu. Iya, Jadi kami lebih banyak total pengaduan itu dimanfaatkan oleh warga di wilayah Pantura, wilayah Jawa Timur bagian utara gitu. Hampir 60-70% itu dari wilayah Surabaya Raya, Gresik, Surabaya sama Sidoarjo. Itu yang paling dominan melakukan pengaduan kepada ombudsman. Betul, ke ombudsman. Jadi ada jok ya, ada guyonan ya. Jadi di perwakilan Bali itu ada yang agak ya menggelikan gitu loh. Jadi kami sudah hadir 12 tahun tapi warga masyarakat masih belum 100% memahami. Jadi ada warga Bali bolak-balik mereka didatangi oleh tim ombudsman. Nah, mereka ombudsman. Kemudian warga itu nanya ke petugas kami menyebutnya petugas itu asisten. Oh, asisten. Nah, asisten ditanyai sama warga. Ini kok yang datang kok ombudsman, tantenya mana gitu loh. Oh, jadi kita pengen kenal gitu loh. Gitu. Makanya berarti kalau seperti ini Pak Agus tak kenal maka tante tak senang gitu ya. Karena memang jangan sampai ombudsman ini dimaknai gender ya oleh masyarakat. Iya. Makanya nanti tugas Pak Agus berarti dalam rangka untuk memberikan wawasan pencerahan itu memang harus jalan-jalan ya Pak Agus, keliling ya. Okay. Jadi kami ini punya program namanya PVL on the spot. Jadi bahasa populernya itu kami turun ke lapangan, jemput bola, membuka booth untuk menjemput pengaduan. Itu biasanya yang kami sasar itu wilayah kabupaten kota yang jumlah pengaduannya itu minim. Contohnya di Malang Raya kami datang kurang lebih 1 bulan yang lalu. Kemudian sebelumnya di Madiun, sebelumnya lagi pernah kita mengadakan acara di Banyuwangi gitu. Bagus. Kalau memang ombudsman, saya takut bilangnya itu tante ombudsman gitu. Kalau ombudsman itu sampai menjemput bola ya Bagus. Berarti kan memang pengetahuan masyarakat itu sangat-sangat minim ya Bagus tentang apa itu ombudsman. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Kalau misalnya Pak Agus dan asisten-asisten yang lain gitu ya. Namanya asisten ya Pak Agus ya. Okay. Kalau memang pemahaman mereka itu tidak mengetahui apa itu ombudsman, walaupun bahasa kasarnya kita buka booth sekalian, apakah mereka mau datang ya gitu. Terus kemudian responnya kira-kira dampak positifnya itu bagaimana Pak Gus? Kami buka booth sekaligus kami berusaha untuk menjelaskan apa itu lembaga ombudsman. Jadi kami terpaksa kadang secara praktis gitu kita yang menarik orang biasanya kami kan buka booth pengaduan itu di mall pelayanan publik yang itu pusat mengumpulnya orang mengakses layanan. Jadi setelah mereka menerima layanan, kemudian kita coba tarik-tarik. Ini kami lembaga negara, mirip seperti lembaga negara yang lain, yang punya tugas spesial yaitu mengawasi pelayanan publik. Jadi kami boleh dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian seandainya pernah menjadi korban maladministrasi. Kami menerima pengaduan seputar pelayanan publik yang buruk. Baik, bagus. Saya membayangkan manakala lembaga negara itu datang seperti ombudsman kan enak ya, Bu. Kamu punya masalah. Silakan kamu punya masalah. Datang Pak Agus misalnya. Iya, Maka seperti itu ya, Pak. Iya. Semoga nanti dengan apa yang dilakukan oleh Pak Agus itu memberikan dampak positif. Amin. Minimal mereka lebih memahami, mengerti tugas dan kewenangan. Betul. Beserta sisi positif yang mereka akan dapatkan. Gitu ya. Karena fungsinya adalah sebagai alternatif dispute resolution ya, Pak Agus. Kemudian apakah ada Pak Agus di daerah-daerah tertentu gitu yang misalnya kalau kita berbicara ombudsman mereka masih memahami tapi mereka enggan untuk mengadukan gitu, ada Pak Agus? Jadi, di wilayah-wilayah tertentu? Ada beberapa wilayah, mungkin kalau di wilayah Surabaya ya, khusus di Surabaya Barat itu kami ini juga heran gitu loh, kenapa kok mayoritas warga yang mengadu ke ombudsman itu ada di Surabaya kan ada 169 sekian. Nah, itu rata-rata bukan warga dari Surabaya Barat. Surabaya Barat itu kecil. Seperti berarti wilayah kampus kita ini. Makanya di kelompok perumahan itu kita kurang begitu dikenal walaupun sebenarnya Surabaya juga dikenal.
Kami juga tidak tahu apa penyebabnya itu. Tapi kami makanya intervensinya melakukan sosialisasi sekaligus memperkuat jaringan kami biar kami semakin dikenal dan semakin dimanfaatkan oleh warga untuk memanfaatkan lembaga ombudsman. Tapi sekali dikenal kami terus terang banyak yang menjadi pengadu pelangganan ke kami. Gitu. Jadi pengadu itu langganan, mengadukan ke ombudsman. Contohnya di Tulungagung, kami wilayah itu kan wilayah Jawa Timur bagian selatan, kurang banyak dikenal. Tapi ada di sana itu kelompok masyarakat yang mereka itu sangat rutin dan rajin mengadukan apapun yang dia alami terkait pelayanan publik. Jadi hampir 2 minggu sekali mereka mengadukan ke ombudsman. Bahkan kami kadangkala juga agak tersita waktu kita hanya untuk menangani pengaduan dari kelompok masyarakat itu. Tapi kami lagi gitu ya, Mas ya. Ini lagi gitu loh. Walaupun kadang berganti nama. Baik. Untuk tugas kewenangan seperti itu sedikit dan mungkin nanti teman-teman Law Friends juga ada pencerahan. Pak Agus, tadi kita sudah membahas ombudsman seperti apa, tugas kewenangan apa yang sudah dilakukan oleh ombudsman. Ada satu lagi yang ingin kami mengetahui, Pak Gus. Sebetulnya kalau kita berbicara objek pengaduan ombudsman itu apa sih? Oh iya. Objek pengaduan sesuatu yang bisa diadukan ke ombudsman itu tentunya bentuk-bentuk maladministrasi. Bentuk-bentuk maladministrasi pertama penundaan berlarut, kedua tidak memberikan pelayanan. Jadi penyelenggara tidak memberikan pelayanan. Yang ketiga, petugas tidak kompeten. Kemudian yang keempat, penyimpangan prosedur. Kemudian yang kelima, permintaan uang, imbalan atau mungkin suap. Kemudian yang berikutnya ketujuh, diskriminasi. Jadi pemohon layanan datang, kemudian karena dia dari keluarga etnis tertentu, dia tidak diberikan pelayanan. Jadi diskriminasi. Kemudian yang lain berpihak. Berpihak itu contohnya ada keluarga sendiri, karena keluarga sendiri tidak perlu antri, didahulukan oleh penyelenggara layanan. Itu bentuk-bentuk maladministrasi. Oke, Pak Agus, kalau yang dari yang terakhir itu yang saat ini mungkin bisa kita terapkan ya Pak Agus. Kalau misalnya orang harus antri, kemudian dia bahasanya nih ya, orang ini sebetulnya yang dikerjakan atau yang diadukan itu lebih lama daripada ada yang nomor 1, itu masuk juga maladministrasi ya Pak ya? Semua dari yang saya sebutkan tadi itu bentuk maladministrasi dan kami tidak membeda-bedakan. Cuma memang yang paling banyak diadukan ke ombudsman itu rata-rata bentuk maladministrasi, penundaan berlarut dan tidak memberikan layanan. Yang bersifat diskriminasi, berpihak itu relatif jarang karena kan durasinya kan nggak lama. Durasi. Terus kemudian ada yang tadi Pak Agus menyampaikan petugas yang tidak kompeten itu juga masuk ranah objek pengaduan ombudsman ya, masuk Pak, ya? Objek pengaduan ombudsman. Contohnya, karena kan gini Pak Agus, mohon maaf. Kalau kita berbicara pelayanan publik nih Pak Agus, ya memang tidak seluruhnya, tapi ada beberapa itu yang quote and quote kan petugasnya itu lambat, ya Pak. Ya akhirnya memang dampaknya ke proses yang berlarut tadi gitu. Nah, dari pengaduan-pengaduan yang masuk nih Pak Agus, dari objek pengaduan ombudsman itu, adakah dari masyarakat itu yang memiliki persepsi berbeda Pak Agus? Kalau objeknya kan sudah disebutkan, maladministrasi, tidak berpihak, kemudian petugas kurang kompeten dan lain sebagainya. Ada enggak pemahaman masyarakat yang salah mengartikan objek pengaduan? Ada. Itu, jadi begini, kami dianggap sebagai lembaga yang mengawasi etik dan sesuatu yang itu menyangkut karakter dari penyelenggara layanan atau aparatur pemerintah. Padahal tidak seperti itu. Kami punya batasan hanya bentuk maladministrasi yang bisa diadukan ke ombudsman. Jadi itu mungkin terkait dengan tingginya harapan masyarakat kepada ombudsman. Jadi seolah-olah ombudsman itu dianggap bisa menyelesaikan semua aduan terkait yang melekat di pejabat itu. Bahkan sampai ada pejabat yang dia itu sebenarnya berbuat ya asusila, berselingkuh gitu ya, itu juga jadi objek pengaduan ke ombudsman. Itu pernah kami menerima pengaduan seperti itu, walaupun itu pihak yang mengadukan itu dia tidak menyatukan identitas alias surat kaleng, anonim gitu ya. Anonim. Tapi memang anonim itu sebetulnya tidak boleh ya Pak kalau ke gini, biasanya di ombudsman itu pada kasus-kasus tertentu itu bisa pelapor itu kita rahasiakan namanya. Seandainya pengaduannya itu memang
mengancam atau jadi bumerang bagi pelapor. Pelapor, gitu. Contohnya ada praktek maladministrasi di dalam rumah tahanan, di rutan atau di penjara, dan kebetulan keluarganya yang dia adukan itu masih ada di dalam penjara. Kalau seandainya namanya disebutkan, otomatis kan ketahuan, oh dia mengadukan atas warga binaan ini. Nah, akhirnya seandainya pelapor itu atau keluarga dari warga binaan tadi itu ingin namanya dirahasiakan, ya kita buka kewenangan kita untuk merahasiakan nama pelapor itu gitu loh. Tetapi pada saat masuk ke ombudsman itu harus ada nama. Iya, harus ada Cuma nama. ombudsman Bisa merahasiakan nama pelapor itu untuk keselamatan dari pelapor itu. Oke, berarti pada saat permohonan itu disampaikan mungkin si pemohon itu nanti menyampaikan, Pak minta tolong ini nama saya dirahasiakan gitu ya. Kalau ada pengadu yang dari awal dia tidak mau menyebutkan namanya, pasti kita tolak. Berarti begini, kami ini di Ombudsman untuk memverifikasi laporan yang masuk, kami ada 2, verifikasi formal dan verifikasi material. Terkait verifikasi formal itu terkait kelengkapan dokumen terkait identitas pelapor. Contohnya dia punya EKTP. Dia kalau seandainya tidak mewakili korban secara langsung, dia mendapatkan surat kuasa. Kemudian dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan identitas dari pelapor atau yang mendapatkan kuasa itu. Kemudian verifikasi material, kami melihat objek aduannya itu apakah sesuai dengan kewenangannya ombudsman atau tidak. Oke. Berarti sekarang mungkin yang menjadi pertanyaan saya yang baru adalah untuk melaporkan permasalahan yang mungkin kita anggap masalah ya Pak, masyarakat misalnya tadi setelah mereka memahami objek pengaduan ombudsman A, B, C, D, salah satu misalnya menurut mereka itu tidak pas bagi mereka, ini perlu diadukan ini misalnya yang terkait dengan pelayanan publik. Langkah-langkahnya apa sih Pak? Apakah ada syarat-syarat formal, material yang memang harus dipenuhi oleh si pemohon? Yang pertama tentunya dia punya pengaduan, objek pengaduan. Objeknya dulu ya, objeknya sampai dulu. Berapa tadi itu nggih? Jadi ada objek pengaduan yang dia permasalahkan, entah itu dia sebagai korban langsung atau dia mewakili yang mendapatkan kuasa dari korban secara langsung. Yang kedua, korban itu, pelapor itu punya legal standing, jadi punya kedudukan hukum, punya kaitan hukum antara objek dengan pihak yang melaporkan itu atau pihak yang menerima kuasa melaporkan itu. Nah, secara teknis seandainya sudah terpenuhi, dia bisa datang ke kantor kami di Ngagel Timur nomor 56 Surabaya. Kemudian bisa juga memanfaatkan kanal yang lain yaitu WA. WA juga bisa. WA-nya nomornya 0815 150 150 0000. Oke, dicatat ya. Saya ulangi ya. Ini silakan. Saya ulangi. Pak Bagus. Di WA 0815 0815 150 150 150 000. Oke, 15000 ya. 08 15 150 15.000. Itu online 24 jam? Online 24 jam, responnya nanti pasti di jam kerja. Wow, sebentar Pak Gus, ini yang kita samakan persepsi. Online 24 jam, tapi responnya jam kerja. Jam kerja jam berapa Pak Gus? Jam kerja mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Oke, jadi kami pagi. juga admin yang memegang WA itu tentunya kan juga butuh istirahat gitu ya. Oke, berarti jam itu ya. Jadi Law Friends untuk pengaduan ke ombudsman memang fasilitas WA tadi online 24 jam. Tetapi respon atas pengaduan itu nanti akan dilayani mulai pukul 7. Itu yang digarisbawahi Pak Gus. Tuh. Jangan sampai nanti ada persepsi yang berbeda. Ini kan 24 jam. Oh, sebentar. Pengaduannya 24 jam lewat WA, responnya di jam kerja, gitu ya. Oke. Selain itu bisa juga lewat email. Di jatim@ombudsman.go.id. Oke. Diulangi Pak Gus, sekali lagi Pak Gus. jatim@ombudsman.go.id. Oke, itu juga sama nggih, 24 jam, 24 terus jam responnya jam kerja nggih. Atau juga lewat website ombudsman.go.id. Jadi admin di kantor pusat kami di Jakarta nanti akan mendistribusikan aduan sesuai dengan domisili. Kalau dia domisilinya di Jawa Timur, otomatis nanti langsung masuk ke kanal pengaduan di Jawa Timur. Pak Gus, satu lagi lupa saya Pak Gus.
waktu kerja, jam kerja ombudsman itu waktu kerjanya jam kerjanya harinya itu Senin sampai Jumat. Jumat nggih. Senin sampai Oh, Jumat. sampai Sabtu Minggu. Sabtu Minggu sementara istirahat. Sementara istirahat. Oke. Senin sampai Jumat, pengaduan 24 jam, tapi respon dari pengaduan itu adalah start dari jam 7 pagi sampai jam setengah 5 sore. Ya, atau datang langsung lebih efektif. Jadi kalau datang langsung itu nanti kan bisa berkomunikasi dengan tim kami, asisten di bidang pengaduan. Kira-kira yang dilengkapi itu dokumen apa? Mungkin dia datang, dia bukan korban secara langsung, dia mewakili keluarganya. Nah, dia kan nggak bisa langsung, tidak punya legal standing. Nah, untuk dia bisa mengadukan anggota keluarganya, dia butuh surat kuasa khusus. Siap Pak Agus. Semoga nanti dengan beberapa cara ini akan bermunculan pengaduan khususnya dari Surabaya Barat. Pak Agus, pertanyaan saya yang terakhir ini. Tapi nanti ada yang terakhir lagi sih Pak Agus. Tadi kita sudah membahas buahnya panjang kali lebar yang mungkin ditunggu oleh teman-teman pemirsa itu adalah apa yang pernah dilakukan dan yang pernah diungkap oleh ombudsman terkait dengan objek pengaduan tadi itu, Pak Agus. Ada nggak kasus-kasus yang ternyata ombudsman itu pernah ya menangani kasus yang yang mungkin kita tidak pernah tahu bahwa itu adalah hasil dari kerja ombudsman gitu. Silakan Pak Agus. Ya, ada. Kami sebenarnya setiap bulan punya target 15 pengaduan itu harus diselesaikan, ada laporan akhir hasil pemeriksaannya. Jadi pengaduan itu selesai dalam waktu 1 bulan itu 15 pengaduan. Itu target kita. Dan ada yang menarik perhatian, ada yang biasa-biasa saja, ada yang remeh-temeh gitu. Kalau yang menarik nih Pak Agus, bagi kami yang berkesan itu terkait kami bisa mengegulkan harapan dari pelapor terkait kasus bolak-baliknya berkas belum segera P21 itu terkait kasus pencabulan anak seorang tokoh dari pesantren di Jombang. Yang viral itu ya Pak? Yang viral itu. Sekarang disidangkan. Jadi sudah bertahun-tahun kasus itu tidak segera dilimpahkan ke pengadilan. P19 terus gitu. Tidak sampai P21. Nggak sampai P21 ya Pak? P21. Berarti kan kalau P19 itu dari kepolisian ke kejaksaan ke kepolisian. Berarti itu bolak-baliknya itu ya? Bolak-balik. Itu sampai 6 kali. Jadi kami kemudian menerima aduan dari pelapor kasus pencabulan itu. Kemudian kami kaji verifikasi formal dan material. Akhirnya memang terpenuhi untuk kita periksa. Kemudian kita periksa, kita minta klarifikasi ke pimpinan kejaksaan, kemudian ke tim penyidiknya, kira-kira permasalahannya apa. Sempat diungkapkan dan mereka sepertinya belum berani untuk melimpahkan ke pengadilan, belum sampai P21 dengan banyak alasan lah. Kemudian kami coba diskusikan dengan teman-teman ombudsman di kantor pusat. Kami juga berkolaborasi dengan teman-teman LPSK, dengan Komnas Perempuan, Komnas HAM, kemudian Kompolnas dan juga Komisi Kejaksaan. Kemudian ada proses mediasi bertemu dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Dari situ kemudian melakukan koordinasi agar kasus ini yang penting dilimpahkan dulu ke pengadilan. Soal pembuktian nanti biar dibuktikan di pengadilan. Akhirnya benar lewat upaya kita dan juga lembaga ad hoc itu akhirnya berkas kasus itu sudah P21 dan akhirnya ada tersangka yang kemudian sempat DPO, kemudian sekarang sudah ditahan dan sudah menjalani proses persidangan, statusnya naik dari tersangka menjadi terdakwa. Dan kami juga tetap memantau kasus itu seandainya memang ada aduan potensi maladministrasi dalam proses persidangan. Berarti maladministrasi dalam proses persidangan itu juga masuk wilayah objek pengaduan ombudsman ya? Kami tidak masuk pada substansi perkaranya. Tapi masalah-masalah administrasi. Contohnya begini, seandainya kasus itu sudah diputus bersalah pelakunya, kemudian pelaku itu tidak segera dieksekusi, berarti kan administrasinya nggak jalan. Pihak yang keberatan bisa mengadukan ke kami dan kami meminta agar jaksa untuk melakukan eksekusi. Tetapi wajib disertai dengan bukti-bukti yang tadi ya Pak Agus ya? Artinya sudah ada keputusan berkekuatan hukum tetap. Kalau jika ada kekuatan hukum tetap kemudian tidak dilaksanakan, itu bisa jadi objek pengaduan ke ombudsman. Bisa. Gitu ya. Kemudian Pak Agus, dari beberapa case tadi, ombudsman nih sebagai lembaga negara yang memiliki
kewenangan dalam hal itu aparat yang turun, bahasanya Pak Agus tadi kan asisten ya Pak. Nggih, Asisten yang turun itu memang sudah memahami ya Pak Agus. Kalau case ini misalnya case yang viral itu memang menjadi tujuan atau menjadi potret bagi masyarakat. Ini ternyata kenapa kok tidak jalan? Ini apa yang salah misalnya? Mereka sudah dibekali itu semua ya Pak Agus ya? Kami punya standar kerja yang sama. Jadi selain memang kami dari Ombudsman RI, kami punya semacam SOP yang kami sebut itu peraturan Ombudsman terkait hukum acara penanganan pengaduan masyarakat di Ombudsman. Semuanya sudah memahami dan yang membedakan hanya jam terbangnya. Di tempat kami ini ada 2-3 asisten yang memiliki jam terbang tinggi dan dia sering menjadi tempat untuk berkonsultasi kira-kira solusinya seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Berarti asisten itu kalau misalnya kita bicara di wilayah misalnya ya Pak Agus misalnya di kejaksaan misalnya ada beberapa tingkatan jaksa itu misalnya kasusnya A, oh ini cukup jaksa level ini, oh ini kasusnya agak menengah, oh ini jaksa ini, oh ini kasusnya levelnya tinggi nih, itu ada misalnya jaksa khusus yang menangani itu levelnya itu. Betul. Apakah di Ombudsman juga ada di seperti Ombudsman itu? Ada seperti itu, spesialisasi. Jadi ada teman asisten yang dia punya spesialisasi terkait pemeriksaan pengaduan terkait kasus pertanahan. Kemudian ada yang expert di bidang pengaduan terkait urusan penyidikan di kepolisian, itu juga ada. Ada juga ya dia expert di bidang kepegawaian dan juga di BPJS ketenagakerjaan itu ada. Tapi yang jelas semua punya pemahaman yang sama terkait bagaimana menindaklanjuti sebuah aduan sampai ke tahap penyelesaian, sampai keluar laporan akhir hasil pemeriksaan. Oke. Pak Agus tadi sempat saya berpikir, kalau misalnya Ombudsman itu adalah bahasanya itu adalah ketika ada pengaduan, kemudian substansinya sudah tercukupi secara formal, secara material sudah tercukupi, berarti kan Ombudsman melalui asistennya ini kan turun ke lapangan ya Pak Agus ya? Betul, klarifikasi. Nah, klarifikasi. Pak Agus pernah enggak si asisten ini turun ke lokasi-lokasi yang tanda kutip itu mungkin susah untuk dimasuki? Kira-kira caranya cara apa? Karena saya pernah mendapatkan informasi bahwa di Ombudsman itu ada yang namanya sekolah intelijen. Itu apakah memang ada seperti itu Pak Agus? Jadi ada 3 atau 4 tahun yang lalu perwakilan Jawa Timur mengirimkan asisten personil untuk mengikuti pelatihan investigasi yang diadakan oleh teman-teman TNI ya di Jakarta itu. Jadi mereka akhirnya kami terjunkan seandainya kami butuh treatment khusus terkait klarifikasi yang butuh penyamaran. Jadi kami ini 2 minggu yang lalu kami turun di unit kerja yang kami tidak bisa mencari bukti secara terbuka. Kami akhirnya secara tertutup, secara menyamar sebagai pemohon layanan sambil kami dibekali oleh video. Jadi kami seandainya nanti kita sampaikan hasil investigasi kita, jadi video itu kita putar bahwa memang ada mungkin kalau itu permintaan uang ya kita sampaikan seperti itu. Oke. Baik, menarik sekali Pak Agus. Jadi saya mungkin juga teman-teman Law Friends di sini menerima ilmu yang sangat banyak di sore ini. Pak Agus, sebagai closing statement, monggo silakan Pak Agus, kira-kira apa harapan Pak Agus sebagai Ombudsman kepada warga masyarakat Pak Agus? Silakan. Jadi begini, setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan mereka juga punya hak untuk mengadukan seandainya mengalami praktek-praktek pelayanan publik yang buruk. Dan kami Ombudsman hadir sebagai representasi negara, hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mewadahi aspirasi masyarakat yang menjadi korban maladministrasi. Sekali lagi, jangan takut untuk mengadukan maladministrasi ke Ombudsman. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus sebagai penutup dalam sesi ini. Dapat saya simpulkan bahwa masyarakat sebetulnya tidak usah takut untuk mengadu. Jangan takut di Ombudsman nanti aduannya tidak diproses, karena sebetulnya di Ombudsman itu sudah ada beberapa orang yang siap melakukan investigasi ke lapangan kalau memang syarat dan ketentuan yang diwajibkan oleh Ombudsman itu dipenuhi oleh warga masyarakat. Betul. Dan jangan lupa ternyata Ombudsman itu sudah ada sekolah intelijen. Itu yang jangan lupa loh friends. Jadi itu bagus, terima kasih. Jadi sampai ketemu di sesi yang lain. Senang sekali dan Pak Agus. Semoga nanti Pak Agus mendapatkan tanda kutip
ya Pak, masyarakat Surabaya Barat yang kurang puas bisa mengadukan ke Ombudsman. Siap. Di mana Pak Agus tadi? Di kantor kami di Ngagel Timur, nomor 56 Surabaya. Oke, terima kasih Pak Agus. Selamat bertemu kembali.